Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Tristan. Sore ini kita berada di SMK Politeknik YP3I Banyumas. SMK ini menyelenggarakan 3 kompetensi unggul: TKR, TKI, dan TBSN. Kita akan lihat bagaimana kawan-kawan di SMK Politeknik ini mengembangkan kompetensi-kompetensi yang ada. Kebetulan di sini kita juga ditemani oleh Pak Riz, Kepala Sekolah dari SMK Politeknik YP3I. Pak Riz, apa rencana besar SMK ini ke depan? Terima kasih. Untuk pengembangan SMK kami, itu yang pertama memang kita punya konsep sistem manajemen yang baru. Mungkin kami termasuk sekolah yang belum memperoleh PK, tetapi kami berupaya mengadopsi sistem dan program di PK untuk sekolah kami. Terutama yang pertama adalah kita sudah mengkonsep pembelajaran sistem tematik dan kita sudah menyiapkan ruangannya. Kemudian yang kedua, kita mencoba untuk mengembangkan unit produksi. Karena itu bagian dari bagaimana mengembangkan program keahlian ke depan supaya nanti memiliki peluang usaha yang baik. Jadi unit produksi ini merupakan salah satu implementasi dari konsep pemerintah atau Kementerian Pendidikan, yaitu BMB. Bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Jadi memang kami mempersiapkan itu. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan kelas industri. Kebetulan kami juga sudah membentuk kelas industri dengan konsep kami sekitar 5 tahun yang lalu. Memang agak minim kegiatan ketika kemarin terjadi pandemi. Tetapi ini alhamdulillah sudah mulai agak berjalan dengan baik. Kita genjot sehingga kegiatan kami yang di kelas industri, salah satunya adalah bagaimana anak-anak itu mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baik. Sehingga memang beberapa kita melaksanakan prakrin selama 6 bulan di Jakarta, termasuk di beberapa perusahaan baik Suzuki, termasuk Yamaha. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Semco. Kemudian yang terakhir kemarin kita mencoba untuk mencari peluang dengan ini perusahaan-perusahaan pertambangan. Karena kebetulan anak-anak kami juga ada yang berada di Kalimantan mendapatkan peluang itu. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan pengembangan program keahlian. Alhamdulillah sekolah kami step by step melengkapi peralatan supaya nanti anak-anak memperoleh kompetensi yang memang benar-benar dibutuhkan oleh dunia industri. Program kami yang ke depan salah satunya adalah kita mencoba untuk mengembangkan potensi guru dan siswa. Kita tidak hanya berdiri pada industri, tetapi kita berupaya untuk mengembangkan potensi kewilayahan. Kita mencoba untuk menanam beberapa sayuran, kemudian beternak, kemudian bikin kolam, tetapi memang itu baru rintisan. Kita berharap bahwa nanti program kami akan didukung oleh pemerintah. Oke. Sahabat Tristan, jadi ini hal yang menarik yang ada di SMK Poltek ini. Dengan potensi yang ada di SMK Poltek, kawan-kawan di sini memaksimalkan semua yang ada. Dan yang menarik lagi adalah SMK ini kan terdiri dari 3 kompetensi yang sebagian besarnya adalah teknologi. Tetapi SMK ini sudah merancang kelas-kelas pilot atau pilot project yang dijadikan sebagai percontohan, yaitu kelas-kelas tematik. Nah, ini kelas tematik ini seperti apa, Pak Riz? Jadi kita mencoba untuk berpikir bahwa bagaimana membuat yang pertama suasana pendidikan itu menjadi nyaman. Jadi ruangannya kita setting, contoh misalkan mata pelajaran kita kelompokkan menjadi 4 tema. Tema 1 adalah tema MIPA, matematika, fisika, kimia. Kemudian kelompok 2 adalah kelompok bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan seni budaya. Kemudian kelompok 4 adalah pendidikan agama dan moral Pancasila. Di situ isinya PPKN, pendidikan agama Islam, kemudian olahraga.
di tempat tema itu saya berharap bahwa ruangan tema itu sudah disetting sedemikian rupa supaya menjadi media research center, jadi pusat sumber belajar. Di situ semua buku, semua peralatan, alat pembelajaran edukasi kita siapkan dalam ruangan itu. Sehingga yang diharapkan bahwa anak-anak nanti berada di ruang itu sudah memiliki sarana penunjang untuk kegiatan belajaran mereka. Di samping itu, kita baru optimalisasi bahwa kegiatan tema ini nanti ke depan sudah mulai berorientasi pada proyek. Jadi tugas-tugas sudah mulai tugas kolaborasi, bukan tugas mapel tetapi tugas tema namanya. Seperti itu. Oke sahabat Tristan, sebentar lagi kita akan lihat apa saja yang dihasilkan di kelas-kelas tematik itu. Tapi sebelum itu kita akan lihat dulu ruang praktek yang dimiliki oleh jurusan atau kompetensi TKR. Ini ruang praktek untuk TKR. Baris, dengan konsep yang dinamis yang ada di SMK Poltek YP3I ini, bagaimana mengembangkan dan memanfaatkan ruang praktek TKR ini? Oke, ruang praktek TKR yang kita sekarang berada di ruangan TKR, sebetulnya ruangan ini adalah untuk dua kompetensi. Yang pertama adalah PSKO, sistem kelistrikan, dan yang kedua adalah PMO, motor otomotif. Dan bisa dilihat bahwa ini kebetulan peralatan baru setting tempat, karena kebetulan ada beberapa peralatan yang baru yang kita terima, yang kita beli kemarin. Kemudian ada beberapa unit yang kemarin juga kita baru pengadaan. Memang kita berupaya untuk melengkapi, termasuk bike lift ini yang kemarin juga kita baru pengadaan, kita pasang. Mudah-mudahan nanti akan memberikan satu kenyamanan dan tambahan ilmu kepada anak-anak. Ya sahabat Tristan, seluruh peralatan praktek yang ada di SMK Poltek YP3I ini diadakan secara mandiri. Nah, kawan-kawan industri, dunia usaha, kami mengundang kawan-kawan industri dan dunia usaha untuk datang ke SMK Politeknik YP3I Banyumas. Mari kita duduk, kita bicarakan apa yang bisa kita kembangkan bersama di sini. Dukung terus pengembangan SMK YP3I atau SMK Poltek YP3I. Sahabat Tristan, ini kebetulan ada anak-anak kita yang sedang praktek teknik kendaraan ringan. Mas Raffi, apa kesan Mas Raffi belajar di SMK Poltek YP3I? Ya, di sini saya sekali karena bisa teman-teman, terus juga karena saya pengen belajar tentang bagaimana tentang mesin-mesin mobil segala macam. Selama pandemik kemarin itu kan kita pembelajarannya daring, prakteknya itu kan. Nah, apa kendala Mas Raffi dan kawan-kawan dalam melaksanakan pembelajaran daring? Mungkin dari pembelajaran daring kita terbataskan dengan kuota sama sinyal sendiri. Dari teman-teman kan ada yang rumahnya dekat gunung, pegunungan segala macam gitu. Jadinya untuk sinyal mungkin ada kurang, terus juga badan kuota pemerintah juga terkadang ada yang tidak masuk atau segala macam gitu, kendalanya mungkin. Ya, apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Mas Raffi terkait dengan itu? Mungkin dari pembijakan pemerintah juga sering-sering mengirimkan kita seperti contohnya kuota, terus dari sekolahan mungkin menanyakan kepada siswanya ada kendala apa untuk dari PJJ tersendiri.
nanti mungkin dari sekolah bisa membantu sebisa mungkin. Kalau perancangan praktek ini kan nggak bisa daring ya? Nah, nggak bisa. Nah, apa yang kawan-kawan lakukan untuk bisa belajar praktek langsung? Kalau belajar praktek langsung biasanya kita lihat YouTube. Dekat YouTube dulu? YouTube dulu, kita lihat-lihat. Mungkin saat ada waktunya pasti akan berangkat. Oke sahabat, jadi kawan-kawan industri, sekali lagi mari kita bekerja bersama, kita diskusi bersama untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi anak-anak kita di dalam praktek kerja, khususnya di dalam kompetensi yang digeluti atau yang dihadapi di SMK. Mari kita lihat kompetensi yang lain. Pak Riz, Ya. ini kan kalau kita lihat kerja anak-anak ini kan luar biasa ya, apalagi Siap. prakteknya itu semasa pandemik itu agak sulit. Gimana mengatasi itu, Pak Riz? Kalau dari sekolah itu memang kita menyiapkan yang pertama adalah modul belajar. Karena bagi kami itu salah satu teknis atau strategi bagaimana anak sudah menyiapkan materinya sebelum nanti kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua, kita support anak-anak untuk video pembelajaran, baik itu melalui YouTube atau mungkin dari anak-anak browsing sendiri-sendiri. Memang kendalanya, mohon maaf, terkait dengan kuota jaringan, karena tidak semua siswa itu, mohon maaf, tempatnya berada di kota. Jadi ada yang di pegunungan, yang notabene memang agak kesulitan ketika melaksanakan pembelajaran daring. Kalau ada kendala seperti itu, apakah sekolah memberikan support dalam bentuk yang lain gitu Pak Riz, atau bagaimana? Ya, yang tadi kami sampaikan bahwa sekolah sudah menyiapkan modul. Jadi dari awal sekolah sudah menyiapkan modul. Kemudian yang kedua, jika ada anak yang kesulitan berkaitan dengan sinyal, anak bisa datang ke sekolahan, kita jawab. Jadi memang sementara waktu kemarin ada beberapa anak yang melaksanakan PJJ tetapi di sekolah. Karena tidak memiliki, ada yang tidak memiliki HP, ada yang jaringannya memang tidak mampu karena berada di pegunungan, sehingga memang kita berikan kebijakan untuk bisa melaksanakan pembelajaran daring tetapi dari sekolah. Oke sahabat Tristan, satu solusi yang bijak saya kira di semasa pandemi, anak-anak yang kesulitan, siswa-siswi yang kesulitan mendapatkan sinyal atau akses internet di rumah atau di tempat tinggal mereka bisa datang ke sekolah dan disiapkan supportnya oleh SMK atau oleh sekolah. Kepala sekolah dan kawan-kawan memberikan support penuh dalam pembelajaran di SMK Politeknik YP3I Bandung.
Sahabat Tristan, ini kelas kreatif teknik komputer jaringan. Di sini anak-anak dididik, dilatih untuk menguasai sistem dan bagaimana membangun pengamanan sistem jaringan yang baik. Pak Aris, gimana konsep pengembangan dari kelas kreatif TKJ ini? Jadi kelas kreatif TKJ itu sebetulnya lebih kepada mengembangkan potensi anak-anak kami. Karena sebetulnya kalau di TKJ sendiri, kompetensi yang diberikan adalah tentang jaringan. Sehingga kami berpikir bahwa ketika anak-anak keluar, bukan hanya mampu untuk men-setting layout jaringan, tetapi mereka secara kemampuan desain, kemudian kreativitas dalam hal membuat video dan lain sebagainya, itu anak-anak juga punya. Sehingga yang kita harapkan nanti keluar, mereka sudah memiliki kompetensi yang lengkap. Di sini, di ruangan ini, sebetulnya ruangan yang baru kita desain untuk kepentingan kegiatan-kegiatan kreatif anak-anak. Contohnya termasuk bikin pamflet, kemudian cetak MOOC, kemudian cetak pin, kemudian kita juga mencoba untuk mengajari anak-anak bagaimana membuat video, editing, pengisian suara, dan lain sebagainya. Ini di pojok, ini kita rencananya mau bikin ruang podcast untuk anak-anak sehingga mereka belajar untuk bagaimana berbicara, menyampaikan berita, dan kita berharap anak-anak akan memiliki kreativitas yang tinggi nantinya. Oke sahabat, di sini anak-anak dilatih untuk menjadi profesional, disiplin, dan inovatif. Para generasi muda inilah yang nantinya diharapkan mengembangkan sistem pengamanan jaringan yang handal. Mari kita lihat kompetensi yang lain. Ini termasuk kelas tematik yang dikembangkan oleh kawan-kawan di sini. Ini khusus untuk mengembangkan pertanian. Jadi di samping pertanian juga ada kelas yang khusus untuk membangun meja-meja kreatif. Nanti yang kita lihat ya, produksinya seperti apa. Yuk kita lihat. Sahabat Tristan, ini adalah kelas tematik di mana anak-anak ini belajar matematika di kelas ini, dan kebetulan ada pembimbingnya di sini. Dalam pembelajaran yang dikembangkan dengan sistem seperti ini, apa yang dilakukan? Kita berada di ruangan tematik, kita berada di ruangan tema 1, di mana tema 1 itu isinya itu tentang matematika, fisika, dan kimia. Dan di ruangan ini kita pembelajarannya sudah menggunakan modern, kita menggunakan TV smart TV, kemudian ada beberapa, dan model pembelajarannya pun kita variasi, kita bisa menggunakan papan tulis dan juga bisa menggunakan smart TV, dan kita juga dilengkapi dengan wifi internet. Dan kemudian dari akses dari pola-pola pembelajaran ini, anak-anak selain kita mengkombinasikan antara yang ada di papan tulis dan juga yang di TV, anak-anak juga bisa untuk mengakses secara langsung tentang materi yang yang kita sampaikan, dan juga materi yang akan kita sampaikan itu nanti akan kita kaitkan dengan materi fisika dan kimia. Contoh, ini kebetulan saya sedang mengajarkan materi tentang turunan. Nah, di mana nanti materi turunan ini nanti akan ada kaitannya dengan materi fisika, yaitu tentang kecepatan. Jadi nanti fungsi kecepatan itu bagaimana mencari nilai kecepatan dengan menggunakan fungsi turunan ini nanti, jadi akan kita kaitkan begitu Pak. Oke sahabat Tristan, kebetulan ini satu model baru yang dikembangkan di SMK dalam proses pembelajaran yang sangat kreatif, dan kita lihat kawan-kawan atau adik-adik kita begitu serius di dalam memperhatikan mata pelajaran yang diberikan oleh Pak Guru. Oke, kita akan lihat lebih lanjut. Dek siapa Pak? Dek? Yuda Prasetyo. Mas Yuda, Ya. dengan pembelajaran secara tematik
begini apa yang Mas Yuda rasakan? Mudah memahami, juga pembelajarannya nggak terlalu sulit untuk mencerna karena ada tambahan dari Pak Guru juga, mengajarnya sangat mudah untuk dicerna bagi murid-murid. Secara instruksional juga pembelajaran dengan menggunakan metode tematik ini lebih mudah untuk dicerna. Mari kita lihat kompetensi yang lain. Sahabat Tristan, jadi ini suasana yang nyaman di SMK Politeknik YP3I, dan kita akan lihat ini ruang produksi dari produk kreatif SMK Politeknik. Ini hasil dari anak-anak ini dipasarkan, dan dari sinilah kemudian mereka berkembang terus. Luar biasa hasilnya, kita akan lihat. Memang ini tidak ada di dalam kompetensi yang ada di sini, tetapi ini hasil dari inovasi dari kawan-kawan SMK Politeknik. Nah, ini mereka sedang mengerjakan meja-meja kreatif yang dipasarkan di mana saja ya? Iya. Ya. Sebagian besar di mana, Pak Eko? Untuk produk kreatif ini memang kita yang pertama melalui jalur online. Jadi kita pasarkan melalui teman-teman yang bertanggung jawab di bagian pemasaran, itu kita jadikan status, jadi kita tawarkan. Kemudian yang kedua, kita kebetulan sudah punya marketplace sehingga kita tawarkan di situ. Kemudian dari mulut ke mulut, karena melihat hasil dari produk kita memuaskan, kemudian akhirnya menyampaikan kepada yang lain. Itu. Yang kita produksi memang bermacam-macam, termasuk diantaranya ada rak kreatif, ini termasuk produk kita. Kemudian ada hiasan, beberapa yang sudah kita pajang kemarin, banyak, alhamdulillah sudah mulai banyak yang laku. Kemudian ada hiasan-hiasan seperti ini. Ini rak kreatif ini fungsinya untuk apa nih, Pak Aris? Rak kreatif ini memang kalau di kami kita desain sedemikian rupa, sebetulnya bisa untuk rak buku, tetapi juga bisa digunakan untuk rak pajangan. Nggih, jadi konsep kita memang kita bikin yang unik supaya ketika nanti ditaruh di rumah atau di kantor menjadi memiliki fungsi juga. Ini lebih fleksibel juga ya? Lebih fleksibel. Ya. Sahabat Tristan, di sini adalah ruang kreatif atau produk kreatif di sini. Di samping mengembangkan produk-produk seperti ini, juga kawan-kawan di sini melatih siswa untuk membuat alat musik seperti yang ada di sebelah sana. Ya, itu adalah gitar-gitar hasil anak-anak kita, ya, yang itu. Dan sebagian besar yang ada di sini hasil produksinya itu dipasarkan melalui online, baik itu yang ada di marketplace sekolah maupun yang dipasarkan secara individu. Ya. Oke kawan-kawan, kita akan lihat bagaimana SMK ini terus berkembang, dan jangan lupa untuk tetap bisa mengakses video-video kami, subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia